1461 Badai tak henti-hentinya 18. Aku tidak peduli siapa yang bertingkah, tidak penting. Si Cheng, kamu harus tahu, banyak orang yang menginginkan posisimu. Kamu harus menyelidiki masalah perusahaan dan masalah di luar perusahaan sebaik mungkin. Tapi ingat, akan tetap ada hal yang di luar kemampuanmu. Aku tidak peduli kamu bisa atau tidak, yang harus kamu lakukan adalah mempertahankan kekuasaan mutlakmu. Kalau kamu tidak bisa menangani hal seperti ini, cepat atau lambat kamu akan ditarik dari posisimu sekarang. Aku tidak akan memberikan grup Leng kepada seseorang yang tidak memiliki kemampuan. Baik, ayah. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, aku janji tidak akan terjadi masalah. Jangan berjanji dengan mulutmu. Kalau kamu sudah paham, cepat bertindak. Leng Yunting pun menutup panggilan tersebut setelah menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan. Leng Xicheng tertegun menatap ponsel sambil mendengar suara, tut, tut. Leng Yunting selain pada saat Leng Xicheng pulang ke rumah, terkadang ia akan memberikan pelajaran kepada Leng Xicheng secara langsung. Bahkan pada saat Leng Xicheng dan Gu Qingqing sudah mau cerai pun, Luo Qingsui juga menegur Leng Xicheng. Ini sepertinya pertama kali Leng Yunting menggunakan nada yang begitu serius saat bicara lewat telepon. Bahkan 3 tahun yang lalu, saat Leng Xicheng baru mengambil ahli perusahaan. Waktu itu gerakan Leng Xicheng jauh lebih besar, ia kira dirinya berhasil mendirikan perusahaan industri hiburan, dan juga bisa mengelola perusahaan dengan baik, namun ternyata malah mengalami kendala. Performa perusahaan menurun, arus keluar modal, pengkhianatan teman, dan pada saat Leng Xicheng menghadapi semua masalah ini, Leng Yunting tidak pernah mengkritiknya seperti hari ini, melainkan banyak mendukungnya melalui banyak mediasi. Dan walaupun nada bicara Leng Yunting terdengar tenang, namun Leng Xicheng tetap dapat merasakan bahwa ayahnya tidak ingin terjadi kekacauan di perusahaan. Jika sampai Leng Yunting mengetahui bahwa kekacauan perusahaan baru-baru ini terjadi karena Gu Qingshan, maka akan sangat buruk. Leng Yunting memang tidak menyukai keluarga Gu, jika sampai ia tahu masalah ini gara-gara Gu Qingshan, apakah ia akan memiliki pendapat lain mengenai Gu Qingqing? Sebelumnya keluarga Leng memiliki sebuah saudara jauh. Mentang-mentang kerabat keluarga Leng, mereka berbuat sesuka hati di grup Leng. Setelah dipecat, Leng Yunting tidak pernah lagi berhubungan dengan keluarga itu. Leng Xicheng harus memikirkan cara. Sekretaris Cheng bekerja dengan cepat, begitu kembali ke ruangan Leng Xicheng, ia pun mendengar Leng Xicheng bertanya, bagaimana kondisi di luar sekarang? Sekretaris Cheng segera menjawab, kondisi di luar masih baik-baik saja. Setelah pengumuman dirilis, banyak media mengatakan mereka bisa menerima penjelasan kita. Tapi orang-orang yang berkumpul di bawah gedung lumayan banyak. Bagaimanapun, tingkat perhatian masyarakat kali ini agak beda, ditambah lagi dengan berbagai macam gosip sebelumnya, mereka tetap berharap Anda bisa muncul dan memberikan penjelasan langsung. Tidak ada orang yang mendapatkan informasi lain. Seperti masalah Qingqing, atau konflik yang terjadi di rapat direksi tadi. Ada yang mengungkit masalah perselisihan internal, dan perhatian mereka tertuju pada hubungan Anda dengan kakak nyonya, serta apakah grup Leng juga terlibat dalam kasus tersebut. Tentu saja, juga ada yang menanyakan masalah nyonya, tapi mereka lebih fokus pada apakah wanita yang di dalam foto itu adalah nyonya. Leng Xicheng merenung sejenak kemudian bertanya lagi, apa Su Zipei masih di sini? Setengah jam kemudian, Leng Xicheng dan Su Zipei masuk ke dalam mobil masing-masing, dan datang dari jauh dengan mobil. Kemudian, dengan tidak hati-hati, terlihat oleh wartawan pada saat turun dari mobil. Leng Xicheng menunjukkan ekspresi santai saat menghadapi para wartawan, ia masih sempat tersenyum dan mengatakan, hati-hati, jangan sampai juru bicara perusahaan kami kesempitan. 1462 Badai tak henti-hentinya 19. Semakin sungkan sikap Leng Xicheng, para wartawan semakin semangat. Terutama kebanyakan dari wartawan ini adalah wartawan hiburan, mereka sama sekali tidak mempedulikan perselisihan internal grup Leng, juga tidak mempedulikan perkembangan grup Leng, mereka hanya mempedulikan gosip antara Leng Xicheng dan Su Zipei. Para wartawan melihat Leng Xicheng melindungi Su Zipei, api gosip mereka pun membara. Mereka bergegas ke hadapan Leng Xicheng dan mulai bertanya, Presiden Leng, foto yang dipasang di acara ulang tahun Universitas N waktu itu, apakah benar wanita itu bukan Su Zipei? Presiden Leng, pada masa seperti ini Anda muncul bersama Su Zipei, apakah kalian memiliki hubungan spesial? Di luar dugaan,
Leng Xicheng yang biasanya tidak menjawab pertanyaan wartawan industri hiburan, ternyata menghentikan langkah dan melihat ke arah Su Zipei. Dengan senyuman lembut dia bertanya hubungan kita berdua. Nada bicara Leng Xicheng sangat santai, ekspresinya juga tenang, sama sekali tidak menghindar. Sikap Leng Xicheng dapat diartikan dua hal, pertama, tidak takut karena masalahnya sudah sangat buruk, atau kedua, memang tidak ada hubungan apapun dengan Su Zipei. Su Zipei juga hanya tersenyum, tidak memberikan jawaban. Su Zipei tidak menjawab, maka Leng Xicheng yang memberikan jawaban, kedepannya kalau wanita yang ingin bekerja sama dengan grup Leng, terutama wanita yang sangat cantik kalian perlakukan seperti ini. Aku rasa kedepannya wanita cantik seperti Zipei ini juga akan takut mau menjadi juru bicara perusahaan kami. Kata-kata Leng Xicheng yang terbuka ini malah membuat orang lain tidak tahu harus mencari masalah dari sisi mana. Para wartawan bagaikan diberi obat pada saat Leng Xicheng secara terus terang mengatakan bahwa sebelumnya ia memiliki hubungan dengan Su Zipei. Dalam sekejap, semua wartawan pun mulai bersemangat. Presiden Leng, apakah Anda dan Su Zipei benar-benar tidak memiliki hubungan spesial? Inilah tujuan Leng Xicheng. Masyarakat biasa sama sekali tidak mempedulikan perkembangan sebuah perusahaan, yang mereka inginkan hanyalah gosip. Meskipun kini masih ada banyak wartawan yang berusaha menanyakan masalah perselisihan internal grup Leng dan masalah kasus Gu Qingshan, namun semua ini telah ditutupi oleh ombak gosip ini. Leng Xicheng menjawab lagi sambil tetap tersenyum, sudah, masalahnya bukannya keluargaku dan keluarga Su adalah sahabat. Kami teman baik yang sudah saling mengenal lebih dari 10 tahun, dan aku juga pernah bertunangan dengan Zipei. Apa pantas kalian terus-menerus membahas masalah kecil seperti itu? Kedua keluarga yang bersahabat, teman sepermainan yang sudah saling mengenal selama belasan tahun, bahkan pernah bertunangan, dan semua ini hanya masalah kecil. Walaupun tidak menjelaskan hubungan keduanya, namun dari nada bicara Leng Xicheng, pada dasarnya sudah dapat dipastikan bahwa hubungan mereka hanyalah teman. Para wartawan mana mungkin melepaskan mereka begitu saja. Presiden Leng, berarti maksud Anda, wanita yang di dalam foto itu benar-benar bukan Su Zipei. Leng Xicheng tersenyum, tentu saja bukan. Foto itu adalah kesalahanku. Jujur saja, postur badan istriku sangat bagus, kan? Kedepannya kalau ada kesempatan, aku pasti akan melakukan pemotretan bertema seksi dengan istriku. Tentu saja, tidak akan aku perlihatkan kepada kalian. Barang itu adalah benda berharga kami. Kedepannya hanya akan menjadi kenangan indah kami berdua saja. Begitu Leng Xicheng selesai berbicara, para wartawan pun tertawa terbahak-bahak. Leng Xicheng kembali berkata, kali ini nada bicaranya lebih tenang, sudah, aku tahu jiwa gosip di dalam hati kalian. Tapi aku sudah menikah, dan sebagai laki-laki, aku tidak ingin mempermasalahkannya lagi. Tapi Zipei kedepannya masih harus menikah. Kalian mengejek sekali dua kali sudah cukup, tapi jangan menuliskan hal yang tidak sesuai fakta. Aku dan Zipei sudah sepakat, di mana dia akan menjadi ibu angkat dari anakku di masa depan. Tidak ada yang mempedulikan kebenaran kata-kata Leng Xicheng, namun pada saat ia mengatakan, ibu angkat, semua orang tertawa. Sedangkan Su Zipei yang berdiri di samping Leng Xicheng malah tertegun, senyumannya sedikit kaku. 1463 badai tak henti-hentinya, 20. Setelah dibuat penasaran dengan gosip, akhirnya ada seorang wartawan mempertanyakan masalah Leng Xicheng menjemput Gu Qingshan. Namun pada saat itu, Leng Xicheng dan Su Zipei sudah hampir tiba di depan pintu gedung perusahaan, dan sudah mau masuk. Leng Xicheng bahkan, dengan baik hati, berhenti sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, aku rasa itu bukan masalah besar. Dia adalah temanku. Tapi orang itu adalah tersangka dari kasus besar yang sudah melakukan penipuan sampai miliaran yuan. Jika tersangka dari kasus seperti ini memiliki hubungan pribadi dengan Anda, ini. Salah satu kaki Leng Xicheng sudah melangkah ke dalam perusahaan, ketika mendengar sampai sini, ia pun menolehkan kepalanya dan menjawab, sejak kapan hubungan pribadi seperti ini juga dianggap sebagai hukuman kolektif. Aku hanya pergi menjemput seorang teman, kasusnya tentu saja akan ditangani oleh pihak hukum, tidak ada hubungannya denganku. Aku juga lebih tidak mungkin lagi mengganggu keputusan pihak pengadilan dan kepolisian. Temanku itu juga bukan orang grup Leng, apa ada masalah? Apa kamu tidak merasa kamu terlalu ikut campur dalam masalah ini? Meskipun wajah Leng Xicheng masih tersenyum,
namun matanya secara refleks mengarah ke logo media wartawan itu. Ia sejak awal sudah menyuruh sekretaris Cheng mengatur wartawan-wartawan ini, makanya wartawan industri hiburan bisa berdiri di barisan paling depan. Sedangkan wartawan yang mengejarnya, jika bukan wartawan dari perusahaan besar yang ingin mendapatkan konten wawancara, maka adalah wartawan yang direkrut oleh lawannya. Bahkan mungkin adalah orang-orang grup Leng yang suka memberontak secara diam-diam. Wartawan itu tertegun, ketika ia ingin mengejar, Leng Xicheng sudah masuk ke dalam gedung perusahaan. Pengawal perusahaan menghalangi di pintu masuk gedung, dan wartawan-wartawan itu hanya bisa melihat Leng Xicheng serta Su Zipei berjalan masuk ke dalam lobi, masuk ke dalam lift VIP yang menutup tepat di depan mata para wartawan, dan naik ke atas. Tadi ketika Leng Xicheng sedang berbicara, kebetulan ada mikrofon di dekat mulutnya, sehingga suaranya terdengar jelas. Setidaknya Leng Xicheng menyatakan dirinya tidak ada hubungannya dengan perusahaan Rongxin, dan tidak ada masalah dengan kehidupan pribadinya. Dan yang paling penting adalah, wartawan mendapatkan lagi gosip mengenai Leng Xicheng dan Su Zipei. Banyak wartawan mengatakan setidaknya mereka memiliki konten yang bisa ditulis, dan tidak mengumpulkan kertas putih kepada editor mereka. Walaupun Leng Xicheng sudah pergi, namun para wartawan masih terus berspekulasi di bawah gedung perusahaan. Kamu percaya dengan hubungan Leng Xicheng dan Su Zipei yang katanya hanya teman? Foto itu jelas-jelas adalah dia dan Su Zipei. Percaya? Siapa yang percaya? Coba kamu pikirkan, waktu itu begitu foto itu terekspos, Leng Xicheng segera menarik istrinya yang misterius itu ke atas panggung. Tindakannya ini jelas-jelas untuk menjadikan istrinya sebagai tameng pelindung Su Zipei, kan? Lalu kali, sebelumnya ketika Leng Xicheng memiliki skandal, dia selalu mengakuinya dengan lapang dada. Tidak pernah seperti kali ini, tidak masuk lewat pintu belakang, melainkan sengaja berjalan ke pintu depan yang dikelilingi banyak wartawan, bahkan muncul bersama Su Zipei untuk menjelaskan hubungan mereka. Iya kan? Ada sesuatu yang tidak wajar, pasti ada masalah. Semakin Leng Xicheng bersikap demikian, maka semakin menjelaskan keanehan di balik semua itu. Tapi sayangnya kita tidak mendapatkan informasi penting darinya. Dia terlalu waspada setiap kali keluar masuk suatu tempat, Su Zipei juga. Kedua orang ini, kecuali mereka sendiri yang ingin membicarakannya, tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan dari mereka. Seorang terlihat wartawan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, kali ini kita hanya bisa menulis berita Leng Xicheng dan Su Zipei yang mengklarifikasi bahwa mereka hanya teman. Jika tidak, jangankan Leng Xicheng tidak puas, bahkan editor juga tidak akan puas. Benar, Hais, sayang sekali. Beberapa wartawan berkumpul untuk mendiskusikan masalah tersebut, namun mereka tidak menyangka, ternyata ada seseorang di samping mereka, dan kantong yang ada di tangan orang itu hampir terjatuh gara-gara percakapan mereka. 1464 badai tak henti-hentinya, 21. Sebenarnya juga tidak boleh menyalahkan Gu Qingqing. Wartawan yang berkumpul di sini sangat banyak, ada yang menabrak lengannya, membuatnya terhuyung ke samping. Ia mengecek kantong kotak bekalnya, dan merasa lega melihat barang di dalam masih aman. Awalnya ia masih di luar kerumunan, ketika tiba, ia melihat ada segerombolan wartawan yang mengepung di depan pintu gedung perusahaan. Dari jauh ia melihat kepala Leng Xicheng dan Su Zipei. Ia tidak bisa masuk, juga tidak bisa memanggil Leng Xicheng untuk menarik perhatiannya, dan hanya bisa melihat Leng Xicheng masuk ke dalam lift bersama Su Zipei. Saat ini, Gu Qingqing masih belum mengetahui bahwa Leng Xicheng sengaja merencanakan wawancara, kebetulan, ini demi Gu Qingshan. Gu Qingqing mengira Leng Xicheng benar-benar mengkhawatirkan skandal tersebut. Gu Qingqing menutup matanya, mengambil napas, berusaha mengatur suasana hatinya, lalu tidak lama kemudian ekspresi wajahnya pun kembali normal. Namun jujur saja, ia tidak mungkin tidak terpengaruh sama sekali. Ia dan Su Zipei sudah saling menyatakan perang. Meskipun Leng Xicheng sepertinya semakin menyayanginya hari demi hari, namun Su Zipei adalah wanita yang paling dicintai Leng Xicheng sebelumnya. Setiap kali Leng Xicheng dan Su Zipei berdiri bersampingan, keserasian mereka begitu kuat hingga membuatnya tidak dapat mengabaikan mereka. Tetapi dalam kehidupan pernikahan selama 3 tahun ini, Gu Qingqing sudah mendengar banyak gosip mengenai Leng Xicheng dan Su Zipei. Bahkan ia sudah melihat Leng Xicheng dan Su Zipei berada di dalam satu kamar dalam keadaan tanpa busana, dan pada saat itu ia pun memutuskan untuk mempercayai Leng Xicheng, apalagi sekarang.
Gu Qingqing merasa mereka berdua sudah menjalani perjalanan yang susah untuk mencapai kedamaian hari ini. Ia sudah tidak memiliki keluarga lagi, dan hanya memiliki Leng Xicheng. Dan juga hanya bisa mempercayainya. Kali ini Gu Qingqing ke sini juga bukan untuk mengganggu pekerjaan Leng Xicheng, ia hanya ingin mengantarkan masakan buatannya. Namun pada saat seperti ini, Leng Xicheng mungkin tidak ada waktu dan selera untuk makan. Memikirkan hal itu, ia pun mengeluarkan ponselnya dan menelpon Leng Xicheng, namun ponsel pria itu malah dalam kondisi tidak aktif. Leng Xicheng mematikan ponselnya, tapi ia juga, di saat seperti ini pasti ada banyak media yang ingin mewawancarainya. Leng Xicheng memang harus lebih waspada. Gu Qingqing berpikir sejenak, kemudian ia pun menelpon Sekretaris Cheng. Kali ini ada suara, tut, tut. Hanya saja Sekretaris Cheng juga tidak mengangkat panggilan tersebut setelah Gu Qingqing lama menunggu. Apa Sekretaris Cheng juga sedang sibuk? Gu Qingqing sedikit kaget. Ponsel Sekretaris Cheng biasanya dalam kondisi bisa dihubungi, tapi kenapa tidak segera diangkat? Ia pun mengerutkan keningnya, kemudian menelpon lagi ke Leng Xicheng, namun kondisinya tetap tidak aktif. Mungkin pria itu sedang sibuk menangani opini publik. Meskipun kebanyakan orang sedang membicarakan gosip Leng Xicheng dan Su Zipei, namun ujung-ujungnya Gu Qingqing juga mendengar para wartawan sedang membahas masalah Gu Qingshan. Namun semakin begitu, ia merasa semakin sakit hati terhadap Leng Xicheng. Gu Qingqing juga tidak tahu apakah pikirannya sedang tidak waras. Setelah merenung sejenak, akhirnya ia menggigit bawah bibirnya dan menelpon ke sebuah nomor telepon. Setelah panggilan tersebut terhubung, ia secara refleks menahan napasnya. Dari lubuk hatinya ia ingin pemilik nomor telepon ini mengangkat telepon, namun ia juga takut dipermalukan jika panggilan ini diangkat. Setelah menunggu beberapa saat, panggilan tersebut pun terangkat, kemudian suara seorang wanita terdengar, "Halo." Semua kata-kata yang sudah Gu Qingqing siapkan seolah berhenti di ujung lidah. Suara ini, bukan Su Zipei. Gu Qingqing pun terkejut, ini, bukan ponsel Kak Zipei. Ini ponsel Kak Zipei, aku asistennya. Sekarang dia sedang bersama Presiden Leng, mohon maaf, ada urusan apa ya? 1465 badai tak henti-hentinya, 22. Presiden Leng, Leng Xicheng. Gu Qingqing yang tadinya sudah lega, langsung tegang lagi gara-gara satu kata ini. Kamu bilang, dia sekarang sedang bersama Leng Xicheng. Iya, begitu mereka naik dari bawah, mereka langsung masuk ke dalam ruangan. Asisten berbicara sampai sini, ia pun bertanya dengan aneh, ini siapa ya? Mencari Kak Zipei untuk urusan apa? Tidak. Gu Qingqing menutup panggilan dengan buru-buru. Meskipun hatinya sedikit kacau, namun ketika memikirkan Leng Xicheng dan Su Zipei sedang di dalam perusahaan, di tempat umum, sehingga sangat wajar bagi mereka untuk membahas pekerjaan di dalam sana. Gu Qingqing tidak takut Leng Xicheng dan Su Zipei akan melakukan hal yang tidak senonoh. Ia hanya takut perasaan suka yang redup itu akan berkobar kembali karena tekanan dari luar. Gu Qingqing menutup panggilan tersebut. Kemudian asisten Su Zipei pun menghela napas. Ponsel ini adalah ponsel pribadi Su Zipei, dan nomor ini tidak diberikan kepada orang lain selain teman dan saudara dekat Su Zipei. Tadi Su Zipei mau ke kamar mandi, jadi menyuruhnya mengambilkan tas dan ponsel. Ia melihat ponsel Su Zipei mendapat panggilan dari Gu Qingqing, jadi ia pun dengan baik hati mengangkat panggilan tersebut, ingin membantu Su Zipei menyingkirkan rivalnya. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, namun asisten yang selalu berada di samping Su Zipei mana mungkin tidak tahu. Wanita yang menelpon itu adalah istri Leng Xicheng, juga rival Kak Zipei. Walaupun tidak berhasil, asistennya juga ingin membuat Gu Qingqing kecewa. Dan sebaiknya Su Zipei tidak tahu bahwa ia sudah bertindak sembarangan. Berpikir sampai sini, ia pun mengambil ponsel Su Zipei. Namun ponsel Su Zipei telah dikunci dengan sidik jari dan password. Ia berusaha memasukkan tanggal ulang tahun Su Zipei, namun tidak berhasil. Apa yang kamu lakukan? Ketika ia mau memasukkan ulang password, Su Zipei sudah keluar dari kamar mandi. Tangan Su Zipei masih basah, ia melihat asistennya sedang melihat layar ponselnya, ia pun bertanya dengan penasaran. Tidak. Asisten tersebut tampak menggelengkan kepalanya. Su Zipei menganggukkan kepalanya dengan heran, ketika mau jalan, ia pun memutuskan untuk mengambil tas dan ponselnya dari sang asisten.
Asisten itu takut Su Zipei memeriksa catatan histori panggilan, ia pun memutuskan untuk jujur duluan. Tadi, seseorang yang bernama Gu Qingqing menelpon. Gu Qingqing. Su Zipei sedikit terkejut, untuk apa dia menelponku? Su Zipei pun segera mengeluarkan ponselnya dan melihat, benar ada catatan histori panggilan masuk dari Gu Qingqing. Sepertinya ingin bertanya apakah kamu sedang bersama Presiden Leng. Tapi sebelum aku menjawabnya, dia sudah menutup panggilannya. Sebenarnya asisten itu juga tidak berbohong, ia hanya menutupi jawaban yang diberikannya kepada Gu Qingqing yang ambigu dari Su Zipei. Dia bertanya apakah aku sedang bersama si Cheng. Su Zipei mengerutkan keningnya. Ketika ia mau berbicara, sekretaris Cheng sudah memanggilnya. Nona Su, Presiden Leng memanggil Anda. Su Zipei menganggukkan kepalanya, baik. Ketika Su Zipei mau masuk ke ruangan Leng Si Cheng sambil mengambil ponselnya, ia pun mendengar sekretaris Cheng juga sedang membahas masalah Gu Qingqing dengan Leng Si Cheng. Ternyata sekretaris Cheng melihat ada panggilan tidak terjawab dari Gu Qingqing, ia pun melapor kepada Leng Si Cheng. Presiden Leng, Nyonya menelponku. Tadi aku agak sibuk jadi tidak melihat ponselku. Mau aku teleponkan balik? Su Zipei menghentikan langkah kakinya dan berdiri di dekat pintu. Leng Si Cheng mengerutkan keningnya, ia pun segera mengambil ponselnya dan melihat, ponselnya sedang tidak aktif. Leng Si Cheng pun berpikir mungkin Gu Qingqing meneleponnya karena sudah tahu berita mengenai Gu Qingshan. Wanita itu mungkin mencarinya untuk membicarakan masalah Gu Qingshan. Dan ia sama sekali tidak menyangka ternyata Gu Qingqing sedang berada di bawah gedung. 1466 badai tak henti-hentinya, 23. Sekarang yang penting bukan membujuk Gu Qingqing, melainkan menyelesaikan masalah untuk Gu Qingqing. Tidak usah, orang PR sudah mau naik. Ayo kita ke ruang rapat. Leng Si Cheng menggelengkan kepalanya, suruh mereka menyiapkan semuanya. Kali ini kalau hasilnya tidak memuaskan, suruh mereka satu departemen tidak usah datang kerja lagi. Sekretaris Cheng segera menganggukkan kepalanya, baik. Leng Si Cheng berdiri dan berjalan menuju pintu, Su Zipei pun segera mundur beberapa langkah. Ia pura-pura baru tiba pada saat sekretaris Cheng membukakan pintu untuk Leng Si Cheng, lalu ia pun memanggil, Si Cheng. Leng Si Cheng melihat Su Zipei dengan cuek, lalu menganggukkan kepalanya dan tidak memberikan respon lebih. Sikapnya ini berbeda jauh dengan sikap ketika menghadapi wartawan tadi. Sekretaris Cheng melihat Su Zipei datang, ia pun mundur, kalau begitu Presiden Leng, aku akan menyuruh orang PR bekerja sesuai perintah Anda terlebih dahulu. Leng Si Cheng menganggukkan kepalanya, kemudian berjalan di depan. Namun setelah berpikir sejenak, ia pun menghentikan langkah kakinya, dan menoleh ke Su Zipei, kemudian kepada Sekretaris Cheng. Sekretaris Cheng mengerti Leng Si Cheng sepertinya sedikit canggung, mungkin Leng Si Cheng tidak mengetahui cara menghadapi Su Zipei, maka Sekretaris Cheng pun maju dan mengatakan, Nona Su, silakan ikut aku. Su Zipei juga tahu bahwa Leng Si Cheng sepertinya ada sedikit masalah pribadi, ia juga tidak ingin menyusahkannya. Ia menganggukkan kepalanya dan mengikuti Sekretaris Cheng pergi. Ketika Su Zipei pergi, ia menoleh kembali dan melihat wajah Leng Si Cheng yang tadinya masih dingin segera berubah dalam sekejap. Ia melihat Leng Si Cheng mengeluarkan ponselnya dan segera mengaktifkan ponselnya. Leng Si Cheng ingin menelpon siapa. Meskipun Su Zipei tidak dapat membaca ekspresi pria itu, namun ia dapat merasakan sepertinya Leng Si Cheng sangat buru-buru mau menelpon. Sepertinya, mau menelpon Gu Qingqing ya. Sebuah perasaan muncul dari hati Su Zipei, entah itu pahit, ataupun masam. Ia melihat Sekretaris Cheng, lalu bertanya seolah-olah hanya sekedar bertanya saja, masalah kali ini terjadi karena kakak Qingqing, ya. Sekretaris Cheng tentu tidak memberikan jawaban, melainkan hanya tersenyum dan menganggap dirinya tidak mendengar pertanyaan barusan. Su Zipei mengerutkan keningnya, dengan dingin ia bertanya, kalau kamu tidak menjawab, aku pun tidak tahu apakah aku harus melanjutkan bantuanku. Karena bagaimanapun juga, kasus perusahaan Rongxin bukan kasus kecil. Aku tidak mau jika sampai melibatkan keluarga Su. Namun Sekretaris Cheng hanya menjawab, mengenai pertanyaan ini, sebaiknya Nona Su bertanya langsung pada Presiden Leng. Walaupun Su Zipei tidak pernah menyangka dirinya akan menghadapi masalah seperti ini ketika datang ke sini, namun tadi di luar ada begitu banyak wartawan memberikan pertanyaan, dan ia juga pernah melihat keluarga Liu serta Gu Qingshan di acara ulang tahun keluarga Leng. Sehingga ia pun tahu keluarga Gu pasti akan ikut terlibat jika keluarga Liu tertimpa masalah.
Sedangkan Leng Xicheng, sikapnya awalnya masih dingin. Tadi bisa menerima bantuan Su Zipei juga bukan untuk menjelaskan skandal mereka, melainkan dengan tujuan ingin memindahkan pusat perhatian orang. Bisa dikatakan dengan jelas, Leng Xicheng hanya takut akan melibatkan Gu Qingqing, takut istrinya akan dijadikan sebagai topik pembicaraan publik saja. Leng Xicheng benar-benar sangat memperhatikan kondisi Gu Qingqing. Walaupun wartawan-wartawan itu belum mengetahui hubungan keluarga Gu dengan Leng Xicheng, pria itu sudah menarik Gu Qingqing keluar dari masalah tersebut terlebih dahulu dengan menjelaskan skandalnya dengan Su Zipei. Namun Su Zipei juga tidak bisa menertawakan Leng Xicheng yang melindungi Gu Qingqing. Karena ia juga demikian. Begitu mendengar Leng Xicheng ada masalah, padahal ia juga mengetahui tindakan yang diambil Leng Xicheng semuanya demi Gu Qingqing, ia tetap tidak bisa menahan diri dan datang membantu Leng Xicheng. Sebelum belok, Su Zipei melirik Leng Xicheng lagi. Meskipun ia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan pria tersebut, juga tidak bisa melihat jelas ekspresinya. Namun ia dapat melihatnya bergegas menundukkan kepalanya, dengan cepat berjalan ke pojok dan mengeluarkan ponsel. Ia langsung tahu bahwa pria itu pasti sedang menelpon Gu Qingqing. 1467 badai tak henti-hentinya, 24. Sebenarnya seberapa suka Leng Xicheng terhadap Gu Qingqing? Sejak Su Zipei kembali ke Tiongkok, ia bisa merasakan perasaan Leng Xicheng terhadap Gu Qingqing yang dalam hari demi hari. Seperti hari ini, awalnya tujuan Su Zipei datang ke perusahaan grup Leng karena mendengar para direksi grup Leng mencari masalah dengan Leng Xicheng gara-gara foto vulgar itu. Namun ternyata setelah ia tiba, ia hanya bisa membantu sedikit. Ketika menghadapi pertanyaan yang meragukannya, Leng Xicheng juga tidak membiarkannya membantu. Terutama pada saat rapat direksi tadi, Leng Xicheng sama sekali malas mau mempedulikan provokasi para direksi, dan juga malas mau memberikan penjelasan. Namun Leng Xicheng malah sepenuh hati ingin melindungi Gu Qingqing, dan tidak memperbolehkan para anggota direksi itu menyalahkan Gu Qingqing sedikitpun. Dan setelah masalah Gu Qingshan terungkap, demi menenangkan hati Gu Qingqing, Leng Xicheng baru ingat padanya. Pria itu memindahkan pusat perhatian media dengan mengajaknya untuk turun ke bawah bersamanya, dan berakting di hadapan media. Semua itu hanya demi Gu Qingqing. Ketika awal Su Zipei pulang, meskipun Gu Qingqing dan Leng Xicheng sudah menikah selama 3 tahun, ia tidak pernah menyangka suatu hari Gu Qingqing akan menjadi ancaman baginya. Dibandingkan dengan rasa marah dan cemburu, Su Zipei sebenarnya lebih merasa iri. Tidak ada lagi yang lebih mengenal sifat dingin Leng Xicheng daripada dirinya yang sudah mengenal pria itu lebih dari 10 tahun. Walaupun di luar Leng Xicheng tetap tampak tenang, namun ia selalu memikirkan dan melakukan segala sesuatu untuk Gu Qingqing secara diam-diam. Apakah Su Zipei masih bisa menunggu, atau masih bisa menantikan Leng Xicheng untuk kembali padanya? Ketika Su Zipei masih termenung, ia sudah mengikuti sekretaris Cheng tiba di ruang rapat. Sebelum masuk, ia melihat para direksi yang tadinya sudah pergi, ternyata kembali lagi dan sudah duduk di dalam ruang rapat untuk waktu yang lama. Mungkin karena masalah tidak berjalan sesuai keinginan, tatapan Direktur Fu ketika melihat Su Zipei tampak cuek dan sombong. Nona Su sungguh ramah ya. Kami sudah melihat hasil wawancara yang di bawah tadi. Jujur saja, kami benar-benar bisa merasakan kesetiaan Anda terhadap Presiden Leng kami, tapi sepertinya kurang pantas ya. Direktur Fu berkata sambil melihat Su Zipei dari atas ke bawah, sorot matanya penuh dengan ejekan. Oh, tapi jika dipikir-pikir lagi, yang namanya akting tetap harus bisa menarik perhatian. Mau skandal ini palsu atau asli, yang penting bisa memiliki skandal dengan orang besar seperti Leng Xicheng juga lumayan bagus, kan? Kalaupun kali ini tidak berhasil, yang penting sudah mendapat perhatian masyarakat. Kedepannya kamu bisa mengenal lebih banyak orang kaya, dan mendapat lebih banyak dana investasi lagi juga lumayan kan. Kata-kata ini sungguh tidak sopan. Dan sudah sangat jelas sekali bahwa meskipun Su Zipei dari keluarga Su, namun identitasnya sebagai selebriti tetap membuat Direktur Fu merendahkannya. Dalam sekejap, Su Zipei kembali normal ketika menghadapi orang seperti ini, ia pun membalas, aku dan si Cheng berteman baik, kali ini gosipnya juga berhubungan denganku. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian karena dicap sebagai selingkuhan. Kemudian Su Zipei melirik Direktur Fu, tatapannya lumayan menghormati. Tentu saja, aku juga berharap jika Direktur Fu jika punya waktu luang, sebaiknya lebih memperhatikan proyek Anda yang senilai 800 juta itu saja. Karena bagaimanapun juga,
Aku pemegang saham grup Leng. Jika proyeknya ada masalah, aku juga akan mengalami kerugian. Dan pada saat itu si Cheng tidak akan mempermasalahkannya pada Anda karena Anda adalah karyawan lama. Tapi aku sama sekali tidak memiliki tekanan untuk tidak melakukannya. Kamu, dan ada lagi, Anda tidak perlu mengkhawatirkan masalah investasi. Su Zipei mengatakan, walaupun keluarga Su tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Leng, tapi aku percaya masih bisa dibandingkan dengan Anda. Bagaimanapun juga, aku pemegang saham Huangting Entertainment kan, tapi aku berbeda dengan Anda. Aku 100% mempercayai kemampuan si Cheng. Aku pasti tidak akan seperti Anda, yang tidak memiliki kemampuan tapi masih membuat kekacauan. 1468 badai tak henti-hentinya, 25. Kamu, apa kamu bilang? Direktur Fu langsung mengamuk, asisten Su Zipei yang di samping juga tertegun. Su Zipei biasanya selalu menghadapi masalah dengan lembut, jarang mau keras terhadap orang lain. Sebelumnya pernah sekali ketika Su Zipei sedang syuting film, ada skandal hubungannya dengan pemeran utama pria yang sangat mesra. Waktu itu ada wartawan menanyakan beberapa pertanyaan yang sangat tajam padanya, dan Su Zipei tetap menanganinya dengan elegan. Hanya saja, kali ini ia tidak bisa menahan emosinya dan membantah, bahkan membantah dengan kata-kata yang tajam. Hal ini sungguh membuat orang sangat kaget. Kamu benar-benar, Direktur Fu marah, beraninya kamu bicara begitu padaku. Kenapa? Memangnya apa yang aku lakukan? Su Zipei menyindir, memangnya keluarga Su harus takut pada Anda. Kenapa aku harus takut? Bagaimanapun juga, aku tetaplah lebih tua darimu. Cara bicaramu itu benar-benar tidak sopan. Tetua, betul juga, Anda mengkhawatirkan masalah pribadiku, mengkhawatirkan ketenaranku, mengkhawatirkan apakah aku bisa menyenangkan hati orang kaya, mengkhawatirkan investasiku, dengan adanya tetua seperti Anda, aku benar-benar merasa terhibur. Su Zipei berkata dengan lapang dada, wajahnya bahkan menunjukkan sebuah senyuman. Namun senyumannya malah membuat beberapa orang yang di hadapannya semakin marah. Tadi ketika mereka menghadapi Leng Xicheng, mereka masih bisa tegas karena Leng Xicheng lebih muda daripada mereka, dan juga seorang laki-laki. Meskipun cara bicara mereka sangat jahat juga tidak masalah. Namun berbeda ketika menghadapi Su Zipei, pertama karena mereka tidak begitu kenal dengan Su Zipei, kedua juga karena Su Zipei masih muda dan juga seorang perempuan. Jika mereka sengaja melawan Su Zipei, malah akan menunjukkan sifat buruk mereka. Lalu, kemampuan bicara Su Zipei juga sangat tinggi. Ia adalah orang dari dunia hiburan, sudah pernah menghadapi banyak kegiatan besar. Biasanya Su Zipei bersikap lapang dada dan elegan hanya karena malas membuka mulutnya. Namun jika suatu saat ia harus angkat bicara, orang biasa mana mungkin bisa melawannya. Asisten Su Zipei dan sekretaris Cheng sangat terkejut. Asisten tersebut bahkan maju dan menarik ujung baju Su Zipei, dengan maksud sebaiknya jangan menimbulkan konflik dengan orang seperti Direktur Fu. Su Zipei adalah pekerja dunia hiburan, suatu saat nanti pasti akan bertemu dengan Direktur Fu karena pekerjaan, jadi sang asisten merasa sebaiknya mendapatkan teman daripada menambah musuh. Namun Su Zipei yang biasanya lembut, kali ini malah sangat keras, ia melambaikan tangan pada asistennya dengan ringan. Direktur Fu mencibir dengan dingin, aku sudah melaporkan hal ini pada ayah Leng Xicheng, dia tidak mungkin tidak memberikan kami penjelasan. Su Zipei malah menjawab, Anda sendiri juga mengatakan orang itu adalah ayah Xicheng. Mau seserius apapun Paman Leng, dia juga ayah kandung Xicheng, dan Anda ingin menggunakannya untuk mengancam Xicheng. Aku rasa otak Anda benar-benar hebat sekali. Terkadang aku sempat meragukan, sebenarnya bagaimana cara Anda mengelola harta Anda. Direktur Fu marah besar, masalahnya menjadi begitu besar, hal ini tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Kalau Leng Xicheng tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka jangan menyalahkan kami menggunakan opini dan tekanan luar untuk memaksanya. Nada bicara Su Zipei menjadi semakin dingin, kalau Anda ingin melihat perusahaan semakin kacau dan harga saham perusahaan semakin turun, silakan saja. Lagi pula kalian semua yang duduk di sini, semuanya memiliki persentase saham yang lebih banyak daripada aku, nanti yang rugi besar juga kalian, bukan keluarga Su. Kemudian Su Zipei menambahkan lagi, tapi kadang wawasan orang memang sangat sempit ya. Selalu mengira jika bisa menurunkan si Cheng dari posisinya, maka dirinya bisa menjadi komisaris perusahaan.
Orang itu bukannya sadar diri atas status dan kemampuannya. Direktur Fu tidak pernah menyangka ternyata kemampuan bertarung Su Zipei begitu kuat. Ia berpikir sejenak, kemudian mencibir dengan dingin, walaupun kamu membantu Leng Xicheng, dia juga sudah punya istri. Dia tidak mungkin akan menceraikan istrinya, mau seberapa banyak usahamu juga tidak ada gunanya. 1469 badai tak henti-hentinya, 26. Su Zipei melirik Direktur Fu, lirikan penuh dengan tatapan merendahkan, seolah sangat malas mau berdebat dengannya, membuat orang yang melihat tatapan itu sangat marah. Sebenarnya Su Zipei juga ingin membantah lagi, namun ia tidak tahu harus bagaimana membantahnya. Su Zipei memang tidak ingin menjadi selingkuhan Leng Xicheng, namun ia juga tidak berharap dirinya sama sekali tidak memiliki kesempatan. Siapa yang bisa menjamin Leng Xicheng dan Gu Qingqing tidak akan cerai? Siapa yang bisa menjamin Gu Qingqing pasti tidak akan meninggalkan Leng Xicheng? Jika ada kesempatan, Su Zipei pasti akan membuktikan bahwa dialah orang yang paling cocok untuk Leng Xicheng. Namun sekarang ia semakin bisa merasakan cinta Leng Xicheng terhadap Gu Qingqing. Meskipun masalah kali ini disebabkan oleh keluarga Gu, Leng Xicheng tetap bisa mengampuninya tanpa ragu. Su Zipei sangat ragu apakah dirinya masih memiliki kesempatan. Su Zipei menggenggam erat kepalan tangannya, ia menarik napas dalam-dalam. Ketika ingin mengatakan sesuatu, sebuah suara pria pun memotongnya, ternyata Direktur Fu begitu memperhatikan kehidupan pribadiku ya. Tanpa harus menoleh, hanya dengan nada bicara yang dingin dan membawa sedikit ejekan, Su Zipei sudah bisa mengetahui bahwa Leng Xicheng sudah kembali. Dan itu memang sesuai perkiraannya. Su Zipei tidak menoleh, namun Sekretaris Cheng sudah berbalik badan dan membungkuk, Presiden Leng. Kemudian suara sepatu kulit semakin mendekat dan muncul di belakang Su Zipei, lalu berjalan melewatinya, dan berhenti 3 langkah lebih depan darinya. Badan Leng Xicheng yang tinggi duduk di atas sofa dengan kedua kakinya melipat. Pria itu mengangkat kepalanya sedikit dan dengan tenang menghadapi beberapa direksi itu. Jika Anda punya waktu memperhatikan masalah pribadiku, lebih baik Anda menyelesaikan proyek 800 juta itu. Perusahaan tidak mau menanggung hutang Anda. Lalu, sekarang sudah muncul lubang sebesar 800 juta. Aku rasa sebelumnya pasti juga ada banyak masalah ya. Direktur Fu tidak perlu khawatir, aku pasti akan menyuruh orang-orang Departemen Keuangan yang baru untuk menyelidiki buku akun Anda dengan baik, agar bisa membuktikan kebersihan Anda. Kamu, Direktur Fu benar-benar sangat marah. Namun yang paling terkejut adalah Su Zipei. Kata-kata Leng Xicheng ini jelas-jelas adalah kata-kata yang Su Zipei katakan kepada Direktur Fu tadi. Jangan-jangan Leng Xicheng tadi sama sekali tidak menelpon Gu Qingqing, melainkan mengamati Su Zipei secara diam-diam. Su Zipei tidak mempedulikan pengamatan Leng Xicheng ini bermakna mengetes atau lainnya, yang penting pria itu sedang menatapnya, itu saja sudah membuatnya sangat senang. Dengan memperhatikan Su Zipei, setidaknya dapat membuktikan bahwa Leng Xicheng masih memiliki perasaan dan harapan terhadap dirinya. Kebetulan, orang PR juga sudah tiba. Begitu mereka masuk, mereka pun melihat Leng Xicheng dan para direksi berdiri berhadapan, seperti ada api yang sedang berkobar di antara mereka. Orang-orang PR menyapa dulu orang yang berada di ruang rapat, kemudian berdiri di samping pintu dengan patuh. Mereka sangat takut terlibat dalam pertempuran kedua pihak ini, dan dengan sialnya menjadi korban pertempuran ini. Leng Xicheng juga tidak mempedulikan manajer PR, melainkan hanya memanggil Sekretaris Cheng dengan nada kecil. Ia membisikkan perintah di telinga Sekretaris Cheng, kemudian melihatnya meninggalkan ruang rapat setelah menganggukkan kepalanya. Direktur Fu mulai berbicara dengan nada tidak ingin kalah, Leng Xicheng, jangan sombong. Aku sudah melaporkan perbuatanmu akhir-akhir ini pada ayahmu. Meskipun ada banyak saham di tanganmu, tapi juga tidak sebanyak orang tuamu, kan? Kamu bertanggung jawab atas kekacauan grup Leng selama setengah tahun ini. Aku mau lihat, apa kamu masih akan bertingkah sok di depanku kalau ayahmu tidak mendukungmu? Leng Xicheng lalu mengejek dengan dingin, aku hanya pernah mendengar anak kecil mengadu ke ayah setelah kalah dalam perkelahian. Tapi aku tidak menyangka Direktur Fu yang sudah tua ternyata juga bisa mengadukan perilakuku pada ayahku ya. Suasana pertarungan sangat heboh, di luar, Sekretaris Cheng membawa seseorang naik ke lantai atas. 1470 badai tak henti-hentinya, 27. Sekretaris Cheng turun ke bawah lewat pintu belakang untuk menjemput orang itu, kemudian membawanya melewati area kantor.
Wartawan yang mengawasi di pintu belakang lebih sedikit, namun harus melewati area kantor yang ramai karyawan. Banyak karyawan melihat Sekretaris Cheng membawa seorang wanita muda naik ke atas, dan ekspresinya tampak menghormati wanita itu, membuat para karyawan sangat penasaran dengan status wanita muda itu. Karyawan-karyawan yang di area kantor pun berbisik-bisik. Sekretaris Cheng berjalan dengan cepat, melewati area kantor dan berjalan hingga lift khusus Leng Xicheng dan menekan tombol naik lift. Sekretaris Cheng dan Gu Qingqing masuk ke dalam lift, pintu lift pun menghalangi tatapan penasaran orang-orang di area kantor. Sekretaris Cheng mengambil kantong yang dibawa Gu Qingqing, kemudian mengatakan, Presiden Leng menyuruhku membawa Nyonya istirahat dulu di ruangannya. Nyonya mohon tunggu sebentar, Presiden Leng sedang rapat, sebentar lagi dia akan datang menemui Anda. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya. Tadi Leng Xicheng menelpon menanyakan posisinya, ia tentu saja tidak mengatakannya dan hanya mengatakan tadi menelpon karena melihat berita, dan takut Leng Xicheng akan terlibat masalah gara-gara Gu Qingshan. Meskipun Gu Qingqing tidak memberitahu, bukan berarti Leng Xicheng tidak mengetahuinya. Sejak awal ia sudah menginstal aplikasi GPS di ponsel Gu Qingqing, sehingga begitu ia itu membuka ponselnya, ia bisa segera tahu kalau Gu Qingqing ada di bawah gedung perusahaan. Ia pun segera menyuruh Sekretaris Cheng menjemputnya. Lift naik terus tanpa henti, ketika Gu Qingqing ingin mengatakan sesuatu, ting, suara tiba lift pun terdengar. Di depan ruangan Leng Xicheng ada meja resepsionis untuk kepala sekretaris. Seorang asisten wanita yang cantik melihat ada yang berjalan masuk, ia pun segera berdiri dan menyambut dengan senyuman, Sekretaris Cheng. Begitu pintu lift terbuka, kebetulan bertemu dengan dua orang karyawan wanita yang datang melapor, mereka pun menyapa Sekretaris Cheng sambil tersenyum, Sekretaris Cheng. Asisten wanita itu mengambilkan sebuah buku catatan, bermaksud meminta Gu Qingqing mengisi daftar tamu. Tamu dari luar yang mengunjungi kantor pusat grup Leng, termasuk Su Zipei, semuanya harus mengisinya dulu sebelum masuk. Namun asisten itu tidak menyangka Sekretaris Cheng hanya menganggukkan kepalanya, dan tanpa mengatakan apapun langsung membawa Gu Qingqing masuk ke ruangan Leng Xicheng, sikapnya sopan dan hormat. Bahkan dengan lembut dan sopan bertanya, Nyo, Anda mau minum apa? Di sini ada berbagai jenis jus, kopi, dan teh. Gu Qingqing tertegun, kemudian ia menganggukkan kepalanya, apa saja boleh. Sekretaris Cheng menganggukkan kepalanya, baik, Presiden Leng masih sedang rapat, silakan mohon tunggu sebentar. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, kemudian Sekretaris Cheng pun keluar. Begitu keluar, asisten yang di meja resepsionis langsung maju bertanya, Kak Cheng, siapa wanita yang di dalam itu? Asisten melihat penampilan Gu Qingqing biasa-biasa saja. Wanita itu hanya memakai kaos bunga biasa, celana kasual hitam, rambut yang sedikit keriting dan diikat menjadi kuncir kuda. Dari segi penampilan, Gu Qingqing tampak seperti lulusan perguruan tinggi biasa, sama sekali tidak seperti orang kaya atau orang yang berkuasa. Namun Sekretaris Cheng malah bersikap sangat hormat padanya. Tidak hanya itu, Sekretaris Cheng bahkan membantu wanita itu mengambilkan minum. Biasanya di dalam perusahaan, Sekretaris Cheng juga merupakan tokoh yang sangat penting. Meskipun hanya sekretaris, namun kekuasaannya jauh lebih tinggi daripada manajer-manajer perusahaan. Di dalam grup Leng, selain menerima perintah dari Leng Xicheng, ketika bekerja sama dengan orang lain, sikapnya juga ramah, namun asisten tersebut tidak pernah melihat Sekretaris Cheng begitu hormat kepada seorang wanita, sepertinya masih pertama kalinya. Padahal tadi ketika Sekretaris Cheng menghadapi Su Zipei, sikapnya juga tidak sehari-hati ini. Tapi wanita yang di dalam ruang kantor Leng Xicheng malah bisa membuat Sekretaris Cheng memperlakukannya dengan begitu hati-hati. Siapa sebenarnya wanita itu? Selanjutnya bab 1471 badai tak henti-hentinya 28.